besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau. Besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Shalom, saya bergembira sekali boleh melanjutkan belajar kebenaran daripada bulan yang lalu, yaitu tentang kematian bagi orang percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu belajar bahwa manusia itu adalah makhluk roh. Karena kita diciptakan serupa segambar dengan Allah. Marilah kita menciptakan manusia serupa dan segambar dengan kita. Allah itu roh adanya. Jadi manusia itu adalah makhluk roh yang memiliki jiwa diam di dalam tubuh. Di dalam
Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 25 di situ dikatakan, "Janganlah khawatir pula akan tubuhmu. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian?" Dari ayat ini kita belajar bahwa Tuhan Yesus sendiri mengakui bahwa di dalam hidup manusia itu ada tubuh. Ya. Dan kalau Anda membaca bahwa orang yang mati itu akan meninggalkan tubuh yang fana ini. Kalau kita melihat di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-23, ya, Bapak Ibu boleh bersama-sama melihat ayat itu supaya kita boleh menangkap. Kejadian pasal yang ke-23, ayat yang kedua, di situ dikatakan, kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron di tanah Kanan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Dalam Kejadian 25 ayat yang ke-8. Perhatikan, lalu ia meninggal, ia mati pada waktu telah putih rambutnya, tua dan suntuk umur, maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Jadi ini menceritakan tentang kematian Abraham, ya, dengan kematian sang istri Sarah. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kematian itu adalah sesuatu yang tidak bisa dielakkan oleh manusia. Mau Anda kaya, Anda sederhana, Anda berpendidikan tinggi, berpendidikan rendah, Anda mempunyai jabatan yang terhormat, Anda tidak mempunyai jabatan, semua manusia tidak bisa melarikan diri daripada kematian. Karena di dalam kitab Pengkhotbah, pasal yang ke-8, dalam ayat yang ke-8, perhatikan baik-baik. Tiada seorang pun berkuasa menahan angin, dan tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian. Tak ada istirahat dalam peperangan dan kefasikan tidak melepaskan orang yang melakukannya. Nah, saudara-saudara, dikatakan di sini bahwa semua manusia pasti akan mengalami kematian. Dan tidak ada seorang pun manusia yang berkuasa atas hari kematian. Jadi saudara-saudara, kematian itu adalah kalau di dalam bahasa Perjanjian Baru dalam Injil Lukas 12 ayat 20. Coba kita perhatikan Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-20. Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?" Jiwamu atau nyawamu, rohmu akan diambil. Sehingga manusia tanpa roh, dia akan mati. Jadi saudara-saudara, ini ayat adalah bicara tentang orang kaya yang mengandalkan kekayaannya, yang dia mengatakan bahwa sampai istilah sekarang loh ya, 7 turunan tidak akan pernah habis. Tetapi Tuhan berkata, malam ini juga jiwamu, nyawamu akan diambil. Dan kalimat selanjutnya, untuk siapakah hartamu itu kelak? Artinya apa saudara-saudara? Kalau kita mati, tidak ada satu harta pun yang kita bisa bawa. Kemudian harta itu tidak bisa seolah-olah bahwa itu di bawah kekuasaan kita bisa menyerahkan kepada ahli waris kita. Sampai kita lupa bahwa semua itu adalah punya Tuhan yang dititipkan. Saya beri satu contoh peristiwa. Ada orang yang merasa bahwa semua hartanya di bawah kekuasaannya dia. Dan dia sudah mengatur warisnya kepada keturunannya. Tetapi apa yang terjadi? Hartanya direbut. Dia dibunuh sekeluarga. Ya, tragis memang cerita ini. Sehingga tidak ada satu ahli waris yang sudah ditentukan oleh orang tuanya mendapatkan. Mengapa? Karena semua warisnya diambil oleh orang-orang jahat. Dan mereka dibunuh sekeluarga. Hanya untuk menyadarkan
bahwa kita tidak punya kekuasaan untuk mengatur harta yang sebetulnya datang daripada Tuhan. Saya, saudara, tidak bisa mempertahankan nyawa, apalagi dengan harta. Biasanya manusia kalau ditodong, maka yang akan dia serahkan bukan nyawanya. Dia akan mempertahankan nyawanya dan dia akan melepaskan hartanya. Artinya apa? Nyawanya jauh lebih berharga dibandingkan harta. Nyawa tidak bisa dicari, harta bisa dicari kalau hilang. Ya. Jadi kalau saudara tidak bisa mempertahankan nyawa saudara yang merupakan nilai tertinggi, apalagi yang terendah. Makanya Alkitab pernah mengatakan barang siapa yang tidak setia dengan perkara-perkara yang kecil. Perkara yang kecil itu bicara tentang harta benda, mamon yang tidak jujur. Jadi kalau saudara menjadi orang yang merasa bisa mempertahankan yang kecil yaitu harta benda, pikirkan sejenak. Karena kita tidak punya kekuasaan untuk mempertahankan nyawa kita yang tertinggi tadi. Bagaimana caranya kita bisa mempertahankan hal yang kecil? Kita harus belajar rendah hati, kita harus belajar ikhlas, harus belajar rela. Kalau segala sesuatu yang dipercayakan Tuhan kepada kita, itu diambil oleh Sang Pemilik. Atau diizinkan apa yang dipercayakan kepada kita itu dilepas. Ya, pasti Tuhan sedang mengajar kita untuk menjadi orang yang dalam hidup ini tahu diri. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, semua manusia tidak ada yang tidak mati. Dan kita tidak tahu kapan saatnya kita meninggal. Pengkhotbah 9 ayat 10 di situ dikatakan, tidak ada pekerjaan, tidak ada pertimbangan, tidak ada pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati. Ya. Kita tidak pernah tahu kapan kita akan mati. Hanya Tuhan saja yang tahu. Dan saudara tahu pada waktu kita mengalami kematian, berarti kehidupan orang itu di dunia lenyap. Jadi pada waktu kita mati, itu merupakan akhir daripada kehidupan kita di dunia. Sehingga kalimatnya berkata, tidak ada pekerjaan, tidak ada pertimbangan, tidak ada pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati. Artinya apa? Sudah berakhir. Itu yang harus saudara pahami. Nah, kalau saudara membaca di dalam kitab Kejadian, Anda bisa melihat deretan atau silsilah manusia itu hidup berapa lama, tetapi selalu berakhir dengan kematian. Makanya saya suka menasihati, kadangkala kita itu menjadi orang yang dengki, menjadi orang yang iri dengan orang lain gitu. Kalau misalnya orang lain itu jatuh, orang lain itu kecelakaan sampai akhirnya merenggut nyawanya, kita itu dengan perasaan yang penuh dengan kebencian mengatakan, syukur kamu mati. Syukur Tuhan menghukum dirimu dengan kematian. Itu bukan ajaran Tuhan kita untuk bergembira di atas kematian musuh kita atau orang yang kita tidak sukai. Saya suka berpikir begini, kalau Anda suka mensyukuri orang yang Anda anggap musuh Anda atau saingan Anda bergembira di tengah kejatuhannya, sehingga dia tewas di dalam kecelakaan begitu. Anda boleh bergembira kalau Anda sendiri tidak pernah mati. Ya, sedih saya melihat orang-orang seperti Anda yang selalu gembira di atas penderitaan orang lain, yang selalu bisa bersyukur tatkala melihat lawan Anda mati. Itu boleh Anda lakukan kalau Anda pun tidak mati. Ini hanya masalah waktu. Mungkin mereka duluan, orang yang Anda tidak suka itu duluan, tapi kan Anda akan menyusul. Saya teringat dengan seorang teman saya yang sangat gembira melihat musuhnya mati. Tapi kemudian orang yang sangat dia cintai dalam hidupnya, yaitu istrinya, tidak berapa lama kemudian meninggal juga. Dan teman saya ini bercerita kepada saya ini orang yang tidak tahu diri. Tatkala melihat orang yang telah
merusak hidup kami sekeluarga, meninggal kami bersuka cita, kami bergembira. Tapi satu hari saya melihat istri saya pun meninggal dunia. Coba saudara menangkap, kalau kita semua satu saat akan meninggal dunia, mengapa kita saling mendendam? Mengapa kita bergembira dengan kematian orang yang telah berbuat jahat kepada kita? Tuhan mengajari kita bukan hidup seperti demikian. Coba lihat, Tuhan itu ajaib, saudara-saudara. Ada banyak orang yang menyangkal dia, ada banyak orang yang tidak mengutamakan dia. Tapi dia tetap memberikan matahari, dia tetap memberikan hujan. Tanpa pandang bulu. Beda dengan kita. Kita kalau sudah tidak suka sama orang, maka kita akan bersikap sinis. Kita mempunyai sikap yang tidak baik terhadap orang yang telah menjahati kita. Padahal orang-orang itu sengaja diluaskan Tuhan untuk mendidik kita menjadi orang yang rendah hati. Untuk mengasah kita menjadi orang yang luar biasa. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kalau Anda membaca di dalam kitab Kejadian 9 ayat 29, ini hanya contoh saja, ya. Jadi Nuh mencapai umur 950 tahun lalu ia mati. Ya. Bahkan di dalam ayat yang lainnya kalau Anda baca di dalam Kejadian pasal yang ke-25 ayat yang ke-8, ya. Lalu ia meninggal, ia mati pada waktu telah putih rambutnya, tua dan suntuk umurnya, maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Mau orang hebat seperti Abraham, mau orang hebat seperti Ishak, satu hari hidupnya pasti akan berakhir. Nuh juga begitu. Walaupun dia orang pilihan Tuhan yang membangun bahtera, tetap hidupnya akan berakhir. Jadi Alkitab itu menjelaskan dalam Kejadian 6 ayat 3, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Kita lihat dari semenjak peristiwa air bah, umur manusia itu mengalami penurunan yang banyak sekali. Sampai nanti Anda membaca dalam kitab Mazmur, umur manusia itu 70 tahun, kalau masih kuat 80 tahun, dan selebihnya itu adalah penderitaan. Apa maksudnya penderitaan? Ya, kita tidak mempunyai pendengaran seperti waktu kita muda. Jalan kita mulai susah, pandangan kita, penglihatan kita mulai berkurang. Ya. Kita mulai mempunyai kecepatan yang lamban, fisik yang tidak lagi prima seperti waktu kita masih muda. Itu menimbulkan kesusahan-kesusahan. Bahkan kalau orang sudah tidak kuat, dia mesti memakai kursi roda, dia mesti pakai alat bantu tongkat. Nah itulah. Jadi saudara-saudara, Anda harus mengerti bahwa hidup ini satu hari akan berakhir. Saya hanya ingin kita mengingat firman Tuhan, bahwa datang ke rumah duka itu lebih baik daripada datang ke rumah pesta. Sebab kalau kita di rumah pesta, kita selalu berpikir setiap hari itu adalah liburan, setiap hari adalah pesta, setiap hari adalah holiday. Tanpa kita menyadari bahwa di tengah hidup kita yang sedang hura-hura itu, tiba-tiba hidup kita bisa berakhir. Ya, nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau datang ke rumah duka, kita selalu diingatkan bahwa hidup manusia itu akan berakhir. Ada pertanyaan saudara-saudara, kalau kita sudah meninggal, apakah kita mempunyai hubungan dengan dunia luar? Saya ingin mengajak saudara membaca di dalam kitab Pengkhotbah, pasal yang ke-9, ayat yang ke-5. Perhatikan ayat ini. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Saya dan saudara yang masih hidup di dalam dunia yang sementara ini sangat mempunyai kesadaran bahwa satu hari hidup kita akan berakhir. Terutama di saat-saat yang genting, kita mulai sesak napas, kita mulai punya penyakit yang parah, kita mulai disadarkan, apalagi kalau kita sudah terbaring lemah dan dokter mengatakan kita tidak punya harapan.
kita sangat sadar sekali bahwa hidup kita akan segera berakhir. Itu yang dimaksudkan dalam Pengkhotbah 9 ayat yang kelima. Tapi bagaimana dengan orang yang sudah mati? Di sini dikatakan, tetapi orang yang mati tidak tahu apa-apa dan tidak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Kalau saya sudah mati, kalau Anda sudah meninggal dunia, maka dikatakan kita yang meninggal tidak lagi tahu apa-apa terhadap dunia yang masih hidup ini. Apakah saudara paham? Kalau saudara datang ke kuburan, apalagi saudara berbicara kepada orang yang sudah mati. Mas, Mah, Pah, sayang, aku datang nih ke pusaramu, ke kuburanmu, ke makammu. Aku sayang loh sama kamu. Aku sangat menghormati kamu, Papa, Mama. Aku anak yang berbakti. Saudara mesti paham bahwa orang yang sudah mati, dia tidak tahu apa-apa. Jadi artinya apa? Enggak punya hubungan dengan manusia yang masih hidup. Jadi waktu saudara datang ke kuburan, itu hanya memuaskan saudara yang masih hidup. Tetapi yang mati tidak tahu apa-apa. Ada budaya yang mengatakan bahwa kalau kita bawa makanan ke makam, itu sebagai bukti bakti kita, rasa hormat kita kepada orang tua kita atau kepada keluarga kita yang sudah meninggal. Terlambat, saudara-saudara. Orang itu kalau mau berbakti sama orang tua, mau berbakti kepada keluarga, masih hidup mereka. Bawa mereka jalan-jalan, ajak mereka makan di restoran, kasih hadiah buat mereka, terhadap orang tua hormatilah mereka, layani mereka dengan baik, belikan mereka makanan-makanan yang enak, beri perhatian mereka, bawa ke dokter. Bukan sudah mati, Anda bawa ke peti matinya, pakaian-pakaian yang terbagus, jam-jam yang termahal. Anda belikan handphone, bawakan Alkitab. Itu tidak ada gunanya, saudara-saudara. Karena orang yang sudah mati, dikatakan di sini, tidak ada upah lagi bagi mereka. Makanya orang kaya dalam cerita, di dalam perjanjian baru, dia meminta kepada Allah, ya, supaya ada orang yang datang memberitahu saudara-saudaranya yang masih hidup dalam dunia, supaya mereka tobat gitu kira-kira. Jangan sampai di tempat dia sekarang berada di api neraka, saudara-saudaranya juga akan masuk yang sama. Bahkan dia mengatakan, tolonglah supaya Lazarus itu bisa datang ke tempatnya, menolong dia. Ya, bahkan dia bilang, tolong ada orang dalam alam kematian ini yang bisa datang ke manusia yang masih hidup untuk menyadarkan mereka. Saudara tahu Tuhan bilang apa? Sudah ada kesaksian para nabi. Jadi keselamatan itu tidak ada lagi peluang, tidak ada lagi jalan di masa orang itu sudah mati. Jadi bagi kita yang hidup tidak bisa lagi menolong saudara kita yang sudah mati. Orang yang sudah mati, yang menyelamatkan itu adalah imannya. Bukan doa kita untuk orang yang sudah meninggal. Doa kita untuk orang yang belum meninggal itu masih berguna. Tapi mendoakan orang yang sudah mati supaya mereka bisa diselamatkan, itu adalah perbuatan sia-sia. Kenapa? Karena Alkitab berkata, tidak ada upah lagi bagi mereka yang sudah mati. Bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Saya bisa mengingat kenangan-kenangan yang indah terhadap istri saya. Anak-anak saya juga begitu. Tapi belum tentu buat orang lain. Yang mengenang orang yang kita cintai itu hanyalah orang-orang yang sayang pada dia semasa hidupnya. Tetapi yang lainnya tidak akan selalu 24 jam terus-menerus bisa mengenang dia. Karena ini kebenarannya. Nah itu sebabnya saudara-saudara,
Kalau kita membaca di dalam Imamat 19 ayat 31, ayo kita buka sama-sama. Kitab Imamat 19 ayat 31. Firman itu sebagai pedoman, panduan dalam hidup kita. Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka. Dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Ayat ini tegas memberikan perintah kepada orang Israel agar tidak berpaling mencari roh peramal atau roh orang mati. Jadi kalau saudara mencari petunjuk kepada arwah orang mati, itu adalah sebuah kekejian. Hal yang tidak bisa diterima oleh Tuhan. Mungkin saudara hidup dalam sebuah budaya. Di Indonesia ini ada banyak budaya. Dalam setiap suku yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan bahwa kalau orang yang sudah mati itu, rohnya berpindah kepada manusia yang menjadi saudara dekat, kerabat dekatnya. Ada lagi yang mengatakan bahwa roh orang mati itu dia bisa gentayangan di mana-mana selama 40 hari. Kata 40 hari itu ada orang Kristen yang mengambil Yesus baru nanti hari yang ke-40 baru dia naik ke sorga. Jadi artinya selama 40 hari itu orang kalau sudah mati masih bisa gentayangan kemana-mana. Itu sebuah penafsiran yang tidak benar, saudara-saudara. Pada hari yang ketiga Yesus bangkit dan hari ke-40 dia naik ke surga. Dia bukan gentayangan, tapi dia menunjukkan dia hidup betul-betul. Jadi ini adalah kepercayaan yang salah. Ada lagi yang memakai, saya tidak akan sebutkan nama suku-sukunya apa ya, tapi saudara bisa nanti memeriksa. Ada lagi yang mengatakan percaya bahwa nanti kalau orang itu sudah mati, maka rohnya itu akan menjadi hantu. Daging menjadi tanah, nafasnya menjadi angin, rohnya menjadi hantu. Dengan kata lain apa? Roh yang menjadi hantu ini, itu dapat mengganggu orang-orang yang masih hidup. Ya. Bahkan ada sebuah kepercayaan yang mengatakan bahwa kalau ada orang yang matinya tidak benar, maka sepanjang malam itu atau dalam beberapa malam itu, ya, orang yang matinya tidak baik ini kecelakaan atau apa begitu ya, dia akan mengganggu orang-orang yang suka keluar malam. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mana yang benar dari semuanya itu? Itu kan kepercayaan, itu kan budaya yang berkembang di dalam masyarakat kita. Nah sayangnya kita sebagai seorang Kristen masih menggabungkan budaya itu atau kepercayaan nenek moyang itu dengan keimanan kita. Ada banyak orang yang tidak belajar firman, ada banyak orang yang tidak hidup di dalam keyakinan yang teguh pada firman Tuhan, tapi masih membawa budayanya masing-masing. Contoh ya, ada orang tua yang mengatakan kalau misalnya anaknya duduk di tengah pintu, nanti akan dilangkai oleh setan. Sehingga kepercayaan itu berkembang di dalam masyarakat, dipercaya melebihi kebenaran firman Tuhan. Ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin saudara mengerti ya. Di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6 ayat 17, sebab sesungguhnya aku mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan yang bernyawa di kolong langit, segala yang ada di bumi akan mati binasa. Kata roh itu sering diartikan di dalam perjanjian lama sebagai angin atau nafas. Ya. Jadi kalau Anda membaca di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-7, ketika itulah Tuhan membentuk manusia itu dari debu dan tanah, mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, kata nafas di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-7 itu dalam bahasa Inggrisnya diterjemahkan dengan kata spirit. Artinya roh, jiwa,
atau arwah. Kata spirit itu juga di dalam bahasa Inggris bisa diterjemahkan jin, hantu, makhluk halus. Tetapi dalam konteks Kejadian 2 ayat 7 ini, saudara-saudara, kata spirit itu lebih merujuk kepada roh manusia. Manusia yang terbatas itu diberikan ruah, nafas oleh Allah sehingga manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi manusia itu diciptakan oleh Allah dengan adanya roh atau nafas sehingga dalam diri manusia terdapat roh atau nafas yang memberikan kehidupan sehingga dia disebut menjadi makhluk hidup. Jadi inti daripada manusia itu adalah dia memiliki roh, memiliki ruah, memiliki nyawa. Ya. Nah, jadi saudara harus mengerti. Di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-19, yuk kita buka sama-sama Kejadian 3 ayat yang ke-19, Bapak Ibu bisa lebih memahami. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Jadi saudara mesti mengerti, tubuh saya, tubuh saudara itu bersifat tanah. Sementara ya, diambil dari debu dan kembali menjadi debu. Ya. Jadi saudara-saudara, lihatlah. Pada waktu seorang anak di dalam Injil Lukas Lukas 8 maksud saya. Coba kita tengok sejenak. Lukas 8 ayat yang ke-55. Maka kembalilah roh anak itu dan seketika itu juga ia bangkit berdiri lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Saudara tahu cerita ini adalah anak itu mati. Tapi kemudian dibangkitkan oleh Tuhan. Pada waktu dia dibangkitkan, dikatakan di dalam ayat 55 yang tadi barusan kita baca, ya, maka kembalilah roh anak itu. Nafas. Pneuma dalam bahasa aslinya. Jadi di sini dikatakan roh anak itu kembali kepada tubuhnya sehingga dia mengalami perubahan yaitu hidup kembali. Di sini Yesus menunjukkan bahwa Tuhan itu berkuasa atas roh-roh orang mati. Karena dia dapat memanggil roh kembali ke dalam diri manusia. Tetapi saudara mesti paham, di dalam perjanjian lama ada larangan untuk berhubungan dengan roh-roh orang mati, dengan arwah. Bahkan dengan peramal itu dikatakan, jangan kamu berpaling kepada arwah, kepada roh-roh orang mati atau kepada roh-roh peramal. Ya. Jadi Tuhan tidak mengizinkan saudara-saudara untuk kita itu menjadi orang yang berpaling kepada roh-roh orang mati. Orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal di dalam Imamat 20 ayat 6. Yuk kita buka itu ayat sejenak. Imamat 20 ayat yang ke-6. Yuk baca sama-sama Bapak Ibu. Orang yang berpaling kepada arwah. Arwah itu roh-roh orang mati. Atau kepada roh-roh peramal. Ia ini yang berjinah dengan bertanya kepada mereka. Aku sendiri akan menentang orang itu. Aku sendiri, aku Tuhan. Dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Jadi rupanya itu merupakan sebuah kebiasaan kekejian di mata Tuhan. Jadi saudara hati-hati yang suka datang ke kuburan terus bertanya. Saya ingat semasa saya kecil karena saya bukan seorang Kristen waktu masih kecil. Ayah saya suka menyapa orang tuanya yang sudah meninggal. Berkata begini, Bu, ini loh cucumu datang, dia mau ujian. Tolong doakan ya cucumu supaya dia jadi orang yang luar biasa. Kalau di kemudian hari saya menjadi orang yang akhirnya sukses dipakai Tuhan, itu bukan karena roh daripada nenek saya yang mendoakan saya.
Tapi itu adalah doa orang tua yang dijawab oleh Tuhan. Doa kita orang-orang percaya. Jadi bukan karena nenek moyang yang sudah meninggal yang memberikan. Jadi kebiasaan orang Kristen juga kalau datang di hari Natal, di hari Paskah, kuburan, bawa apa itu namanya, kalau orang Jawa bilang membawa sesajen. Itu merupakan kebencian Tuhan, saudara, kekejian bagi Tuhan. Ya, kecuali Anda datang ke kuburan untuk bersih-bersih supaya kuburannya jangan kotor begitu. Anda lantas merapikan makamnya, memberikan bunga sebagai penghias saja. Tidak ada hubungan, tidak ada doa. Kebiasaan-kebiasaan orang yang tidak mengenal Tuhan itu jangan sampai mencemari kehidupan saudara sebagai orang yang percaya. Kenapa? Karena itu merupakan kekejiannya Tuhan sendiri. Tuhan tidak suka begitu melihat seperti ini. Kalau saudara membaca di dalam 1 Samuel, ya, saya juga ingin bahas ini, 1 Samuel 28, ayat yang ke-8. Lalu menyamarlah Saul, ia mengenakan pakaian lain dan pergilah ia dengan 2 orang. Ketika mereka pada waktu malam sampai kepada perempuan itu, berkatalah Saul, cobalah engkau menenung bagiku dengan perantaran arwah dan panggillah supaya muncul kepadaku orang yang kusebut kepadamu. Saudara tahu setelah kematian Samuel, Saul itu mengalami tekanan oleh karena bangsa Filistin menyerang bangsa Israel. Di dalam ayat yang kelima dalam 1 Samuel 28 juga di situ dikatakan ketika Saul melihat tentara Filistin itu maka takutlah ia dan hatinya sangat gemetar. Nah, dalam keadaan dia takut itu Saul berusaha mencari seorang peramal, seorang ahli sihir. Tujuannya apa? Dia untuk memanggil roh atau arwah daripada Samuel yang baru saja mati dan dia minta petunjuk. Tetapi saudara tahu, yang datang kepada Saul itu bukan rohnya Samuel, melainkan roh jahat. Saya mengajak saudara dalam 1 Samuel 16 ayat 14. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Jadi saya percaya sekali pada waktu Saul itu bertemu katanya dengan roh arwah daripada Samuel. Saya percaya itu bukan Samuel yang sudah mati, tetapi itu adalah roh jahat. Saya ingin sedikit mengulang, jadi kematian adalah satu peristiwa yang harus dihadapi oleh setiap manusia. Dan manusia tidak dapat menghindar, karena hidup dan mati itu adalah keadaan yang harus diterima oleh manusia. Dan kematian itu merupakan suatu perpisahan. Pada waktu istri saya dipanggil Tuhan, pada waktu orang tua saya dipanggil Tuhan, pada waktu orang-orang yang saya cintai dipanggil Tuhan, itu adalah merupakan sebuah perpisahan. Dan perpisahan itu menyakitkan. Sehingga tadi kita baca pada waktu Abraham kehilangan istrinya, dia menangis dengan sangat. Itu membuat luka. Ya. Jadi inilah yang terjadi kalau kita berpisah dengan teman, dengan sahabat, dengan saudara, dengan keluarga. Pasti kita akan mengalami kepahitan yang luar biasa. Nah, kalau begitu pertanyaannya, kemana orang yang sudah mati itu, saudara-saudara? Di dalam Pengkhotbah 12, yuk kita buka sama-sama kitab Pengkhotbah 12 ayat yang ke-7. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Dari ayat ini kata Allah yang mengaruniakannya dapat dipahami sebagai anugerah Allah. Karena roh yang ada pada manusia itu diberikan bukan karena permintaan manusia, tetapi itu merupakan inisiatif daripada Allah sendiri. Jadi penting juga untuk kita memahami kata kembali. Karena apa yang telah diberikan oleh Allah akan kembali kepadanya. Jadi roh yang ada pada manusia itu kembali kepada Allah yang mengaruniakan. Jadi sekali Allah memanggil, manusia harus berangkat. Sekali manusia harus pergi, ia tidak akan kembali lagi. Ayub 10, coba dibuka Bapak Ibu, saudara-saudara. Ayub 10, ayat 21. Sebelum aku pergi dan tidak kembali lagi ke negeri yang gelap
dan kelam pekat. Dalam ayat yang sebelumnya, Anda bisa membaca, bukankah hari-hari umurku hanya sedikit, biarkanlah aku supaya aku dapat bergembira sejenak sebelum aku pergi. Dan tidak kembali lagi ke negeri yang gelap dan kelam pekat. Jadi saudara-saudara, roh manusia itu secara mutlak berada di dalam tangan dan kuasanya Allah. Jadi tidak mungkin kita bisa menunda waktu ataupun kita berjalan kian kemari. Kalau Allah sudah memanggil saya dan saudara, pada detik itu juga kita harus taat menghadap Allah. Dan kita tidak mungkin kembali lagi. Mazmur 104, ayat 29 bagian B. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Jadi saudara, Anda bisa memahami di sini. Segala sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada manusia, itu akan kembali kepadanya. Sehingga saat manusia mengalami kematian, rohnya akan kembali kepada Allah yang telah memberikan roh itu kepada manusia seperti yang terjadi pada waktu awal penciptaannya. Tadi dalam Kejadian 2 ayat yang ke-7. Ya. Jadi kalau roh orang mati kembali kepada Allah, jadi tidak boleh ada penyembahan terhadap roh orang mati. Mengapa? Alkitab itu menolak penyembahan terhadap roh orang mati seperti yang dilakukan oleh orang-orang Kristen. Maaf ya, yang suka mengunjungi makam orang yang dikasih pada saat-saat menjelang Natal, pergantian tahun atau tahun baru ataupun Paskah. Lantas mereka memberikan penghormatan, mereka melakukan itu seolah-olah bahwa saya sangat menghormati orang yang sudah mati. Padahal kan firman Tuhan sudah bilang, orang yang sudah mati tidak tahu apa-apa dan tidak punya hubungan dengan orang yang hidup. Sebetulnya itu adalah perbuatan yang sia-sia. Jadi kalau kita datang ke kuburan orang tua kita, ke kuburan pasangan kita, tidak mempunyai makna, orang yang mati juga tidak akan berterima kasih dan akan melihat kita, wow, luar biasa ya suamiku, istriku, anak-anakku, orang tuaku sangat memperhatikan aku. Terlambat. Kalau Anda sungguh mengasihi orang yang sudah meninggal itu mesti dilakukan pada saat mereka masih hidup. Waktu masih hidup Anda sia-siakan. Tidak pernah Anda ajak jalan-jalan, tidak pernah Anda ajak makan di restoran. Tapi begitu sudah meninggal, Anda kirim buah, Anda kirim makanan. Itu kan sebuah perbuatan yang konyol. Jadi saya mau mendorong kepada anak-anak, kalau Anda bakti pada orang tua, saat sekarang yang tepat, waktu mereka masih hidup, Anda menghormati mereka, membawakan makanan, membiayai mereka untuk jalan-jalan keluar negeri, keluar kota, kemana begitu. Itu penting sekali saudara-saudara, untuk Anda mengerti. Jadi orang mati dalam Tuhan itu akan kembali kepada Allah. Sedangkan roh orang mati yang tidak percaya kepada Kristus akan masuk dalam penghukuman kekal. Artinya, saat manusia mengalami kematian, roh manusia itu tidak akan pernah kembali ke dunia saudara sekarang ini. Karena roh itu akan kembali kepada Allah. Kalau nanti saudara waktu dia datang akan ada kebangkitan. Yang dibangkitkan itu bukan tubuh yang ada di dalam kubur itu, tapi tubuh kemuliaan. Karena kalau saudara berpikir bahwa tubuh yang di dalam kubur itu yang sudah hancur itu nanti dibangkitkan lagi. Dalam pengertian kita secara jasmania. Saya mau tanya pada saudara, bagaimana dengan orang yang kehilangan tubuhnya? Dalam kecelakaan di udara meledak. Atau hilang di laut, tenggelam, sudah dimakan oleh sama binatang-binatang di dalam laut itu. Sehingga tidak ada bekasnya sama sekali dan kita tidak tahu tulang belulangnya di mana. Kalau begitu mereka tidak punya tubuh dong. Jadi saudara harus mengerti pada waktu nanti Tuhan datang, manusia dibangkitkan itu bukan dengan memakai tubuh yang sekarang ini, tubuh yang sudah keriput, tubuh yang sudah mulai menjadi tua, tapi tubuh kemuliaan. Mereka akan menyongsong Tuhan. Kedatangannya Tuhan, manusia akan dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan, tubuh yang baru. Jadi saudara, mereka-mereka yang mati di dalam Tuhan, mereka akan disimpan. Kalau di dalam
istilah perjanjian baru itu, saudara-saudara, begitu orang yang di sebelahnya Yesus berkata, "Ya Rabi, ingatlah aku." Tuhan berkata, "Hari ini juga bersama-sama dengan aku di Firdaus." Ada orang yang menerjemahkan Firdaus itu tempat penyimpanan sebelum orang-orang nanti dibangkitkan dan ketemu dengan Tuhan. Tapi pengertian Firdaus itu bisa diartikan dia sorga. Jadi orang yang mati di dalam Tuhan, dia sudah di sorga. Tapi ada yang menerjemahkan dia disimpan di suatu tempat yang baik. Mereka sedang tidur, sehingga nanti pada waktu kedatangan Tuhan mereka akan dibangkitkan. Ya. Dua tafsiran yang bisa dipakai. Tapi tidak saling berlawanan. Pokoknya orang yang di dalam Tuhan ditempatkan di tempat yang baik. Dia bersama dengan Bapa, dia dilindungi oleh Bapa di tempat yang senang. Tapi orang yang tidak hidup di dalam Tuhan, dia sudah masuk di dalam neraka. Ada yang mengatakan itu tempat penyimpanan sementara. Diterjemahkan itu namanya mungkin Hades. Ya. Sehingga nanti dalam kebangkitan yang kedua mereka akan dibangkitkan setelah Tuhan Yesus datang dalam kebangkitan yang pertama, kemudian ada kerajaan 1000 tahun damai, Tuhan memerintah kita akan hidup 1 hari penuh, karena selama manusia jatuh dalam dosa ini tidak ada manusia yang mencapai usia 1000 tahun. 1 hari bagi Allah sama dengan 1000 tahun. Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, hari ini kamu buat dosa, hari ini juga kamu mati. Artinya apa? Nggak ada manusia yang hidupnya mencapai 1000 tahun. Dan nanti setelah Tuhan datang, manusia sebelum langit dunia baru itu turun dari surga, manusia akan hidup dalam kerajaan 1000 tahun damai. 1 hari penuhnya Allah. Di situ iblis akan diikat. Di mana tidak ada kejahatan. Jadi manusia-manusia dalam Tuhan akan bangkit semua dalam kebangkitan pertama. Bersama dengan manusia-manusia yang tidak mati, tapi mereka akan menyongsong Tuhan, begitu kira-kira. Ya. Tetapi bagi kita yang mati, kita akan dibangkitkan dan menyambut Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, penting sekali kita mengerti akan hal ini. Jadi, sekali lagi saya tekankan saudara-saudara bahwa orang yang sudah mati tidak akan mungkin gentayangan. Ya, seperti yang dilakukan oleh Saul untuk memanggil arwah daripada Samuel, yang saya tahu itu bukan rohnya Samuel yang sudah mati. Roh Samuel tidak gentayangan kemana-mana. Nah, jadi saudara-saudara, disinilah Anda boleh mengerti. Ya, jadi orang yang hidup di dalam Tuhan tidak akan pernah praktek untuk memanggil roh orang mati. Nah, saya akan tutup saudara-saudara untuk mengingatkan saudara kembali begitu. Jadi orang-orang yang tidak hidup di dalam Tuhan, dia akan disimpan atau akan ditaruh di dalam api neraka, ya. Jadi orang-orang yang di dalam Tuhan mereka akan ditempatkan di Firdaus. Jadi manusia yang sudah hidup di dalam Tuhan mendapatkan tempat yang layak. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan pernah menjadi orang Kristen yang sudah hidup di dalam Tuhan tetapi melakukan kecemaran dengan berhubungan dengan roh-roh orang mati, bertanya kepada para peramal, memanggil arwah-arwah, dan itu merupakan sebuah kebencian. Jadi kalau saudara mau datang ke kuburan, silakan, tetapi Anda tidak melakukan dialog, tidak lagi berdoa dengan orang mati, karena orang mati tidak punya hubungan dengan orang hidup. Jadi sekali lagi, apa yang dilakukan oleh banyak budaya di dalam kehidupan kita ini tidak sesuai dengan firman Tuhan dan jangan dilakukan, karena itu merupakan kekejian bagi Tuhan. Jadi kalau saudara mau menguburkan orang-orang yang saudara kasihi, kuburkanlah dengan kebenaran firman Tuhan. Dan orang yang sudah meninggal dunia, mereka tidak punya kesempatan untuk kita tolong.
dengan doa kita, dengan apapun juga kita tidak bisa mengantar mereka untuk masuk ke sorga. Itu adalah urusan imannya. Jadi Tuhan Yesus mati saja dibungkus kain kafan. Pesan saya, kalau saudara menguburkan orang-orang yang saudara kasihi, kuburkanlah dengan cara yang sederhana, dengan cara yang layak. Tidak dilakukan dengan kemewahan apapun juga. Begitu, ya. Karena orang yang sudah meninggal dunia itu nasibnya ada di tangan Tuhan. Karena iman mereka yang menyelamatkan, bukan doa kita. Saya berharap pelajaran ini akan memberikan titik terang buat kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengerti kemana kami akan pergi sebagai seorang beriman. Kami ditempatkan di tempat yang baik karena Tuhan memandang kepada iman yang disertai dengan perbuatan. Tuhan Yesus, bagi kami yang belum percaya kepada pengorbanan Yesus di atas kayu salib, inilah saatnya kami membuka hati dan mengundang Tuhan Yesus menjadi juru selamat kami dengan kami mengakui bahwa kami orang berdosa dan kami tidak bisa menyelamatkan diri kami dengan perbuatan-perbuatan baik kami hanya karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib dan kami beriman kepada Tuhan. Itulah yang menyelamatkan kami. Tuhan Yesus, bagi kami orang-orang yang sudah percaya, kami akan hidup di dalam iman percaya kami kepada Tuhan dengan bukti perbuatan-perbuatan kami menyokong iman kami. Kalau orang beriman tidak disertai dengan perbuatan, dia tetap menjadi orang yang jahat, menjadi orang yang bengis, maka orang akan meragukan apakah betul dia mempunyai iman kepada Kristus. Karena orang yang beriman kepada Kristus, hidupnya akan mengalami mujizat, akan mengalami perubahan dari sikap, tingkah laku, dan segala sesuatu perbuatannya akan menunjukkan bahwa dia beriman kepada Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati semua orang yang menyaksikan program ini dan kami semua diberikan penjelasan dan kami menjadi tenang karena Tuhanlah pembela dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Nah, saudara-saudara, sampai dalam program yang akan datang yang akan membangkitkan iman saudara menjadi orang-orang Kristen yang luar biasa dan tidak hidup di dalam pandangan-pandangan dunia yang bertentangan dengan firman Tuhan. Doa saya menyertai saudara. Amin. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan.
sedetik pun tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus,